Halo Rimbawan Muda, selamat datang di Rim Talks, Rimbawan Talks. Oke, keren banget Rimbawan Talks. Oke, Rimbawan Talks. Oke, sebelum jauh ke sana, ini kita kenalan dulu nggak ya? Boleh. Nggak afdol kalau nggak berkenalan. Bener banget. Di sini ada aku Bila dan juga ada Cici. Nah, tentunya di sini kita nanti nggak akan sendiri karena masih ada narasumber yang sangat keren Bener banget. Nah, ini pasti kalian kepo siapa narasumbernya dan apa yang bakal kita obrolin. Bener banget. di Rimbawan Talk kali Ini pada episode pertama nih udah menarik ini, apalagi episode-episode selanjutnya nih. Oh, pasti lebih menarik. Lebih ya, menarik, Pak? oke. Bener banget. Oke, langsung aja kita panggil narasumbernya. Tring ding. Halo. Oke. Halo semuanya. Oke, narasumber kita nih. Nah, ini daripada Rimbawan Muda kepo ini siapa sih kok Bener bisa banget. diundang di Rimbawan Talk? Pasti keren Nah. banget nih. Siapa nih? Boleh dong kakaknya perkenalan dulu. Oke, halo teman-teman semuanya Rimbawan Muda. Perkenalkan, nama saya Citra Kartini Ajeng Permatasari. Bisa dipanggil Citra. Saya dari General First 2020 dari minat silvicultur begitu. Dan saat ini saya diamanahi sebagai fasilitator dari PKM Corner Fakultas Kehutanan. Oke, kalau boleh tahu nih aslinya mana nih Kak Citra nih? Oh, asalku dari ujung Jawa Timur nih, dari Kabupaten Jawa Situbondo gitu teman-teman. Situ Bondo. Ya, Jauh dari benar. sini. Ya, jauh, lumayan ya. Oke nih, bicara dengan PKM ya. Ini kan tadi Kak Citra bilang PKM Corner nih. Nah, apa sih bedanya nih untuk PKM Corner dan PKM Center itu sendiri? Oke, jadi yang perlu teman-teman ketahui mungkin di sini pada dasarnya PKM Corner dan PKM Center itu sama ya, yaitu merupakan suatu komunitas mahasiswa yang mewadahi dan memfasilitasi seluruh kegiatan PKM yang ada di UGM dan juga di fakultas begitu. Ranahnya perbedaannya hanya di ruang lingkupnya saja begitu teman-teman. Kalau PKM Center itu ruang lingkupnya di tingkat universitas. Jadi mewadahi seluruh kegiatan teman-teman dari seluruh fakultas begitu ya. Jadi dihimpun di PKM Center. Beda halnya dengan PKM Corner yang ruang lingkupnya itu di tingkat fakultas begitu Jadi dan Bila. Oh, berarti intinya kalau PKM Corner itu yang mewadahi di ruang lingkup fakultas. Benar banget. Terus kalau PKM Center itu yang mewadahi di ruang lingkup Universitas di tingkat kampus. Nah, ini ngomong-ngomong tentang PKM nih, aku kepo nih Kak. Di PKM tuh sebenarnya tuh ngapain aja sih? Terus mungkin boleh dong dijelasin skema-skema pengajuan proposal PKM, terus bidang-bidangnya apa aja tuh, boleh dong dijelasin Kak. Oke, jadi mungkin teman-teman Rimbawan Muda di sini bingung ya, PKM itu sebenarnya Bingung. apa sih begitu ya. Benar. Jadi PKM itu merupakan panjangan dari Pekan Kreativitas Mahasiswa. Ya, jadi itu merupakan suatu ajang atau kompetensi ya istilahnya bisa kita katakan lomba lah ya, yang melibatkan seluruh mahasiswa dari seluruh universitas yang ada di Indonesia begitu. Jadi ruang lingkupnya itu nasional begitu Cici dan Bila. Nah, jadi di PKM ini nanti teman-teman mengikuti lombanya itu tidak hanya di satu bidang ya, melainkan ada beberapa bidang yang bisa teman-teman pilih menyesuaikan dengan ide dan pengajuan apa sih yang ingin teman-teman berikan begitu. Nah, di sini biasanya itu dari tiap tahun ke tahun itu terus mengalami pembaharuan gitu. Dan untuk tahun ini nih, tahun 2022 sendiri itu ada 10 bidang begitu yang bisa teman-teman pilih. Mulai dari PKM RE, kemudian ada PKM RSH atau Riset Sosial Humaniora, kemudian ada PKM Kewirausahaan, ada PKM Pengabdian kepada Masyarakat atau PKM PM ya. Kemudian ada PKM PI, ada PKM Karya Inovatif atau KI, kemudian ada PKM KC, kemudian ada PKM AI, ada PKM VGT dan juga PKM GFK gitu yang terakhir. Jadi teman-teman di sini tergantung nih, teman-teman misalnya JJ nih ya, pengen menciptakan suatu produk inovasi begitu ya, yang tentunya bernilai jual juga dan itu bernilai kreativitas begitu ya. Nah, karena outputnya di sini merupakan produk, berarti nanti JJ bisa memasukkannya ke dalam skema atau bidang PKM kewirausahaan gitu. Begitupun jika Bila pengen mengikuti bidang PKM nih, dan itu misalnya di daerahnya Bila ini ada suatu permasalahan di masyarakat. Bila ingin mencari problem solvingnya untuk penyelesaian dari permasalahan itu, Bila bisa memasukinya ke dalam PKM Pengabdian Masyarakat begitu. Dan skemanya ini juga banyak banget ya, tergantung sama teman-teman gitu. Dan alurnya itu juga cukup panjang begitu teman-teman dalam pelaksanaannya. Tetapi dalam pelaksanaan itu asik banget gitu ya. Jadi banyak banget nanti kegiatan yang bakal teman-teman temuin di sini ya. Oke. Tahapan-tahapannya gitu. Nah,
Berarti Rimbawan Muda ini bebas ya untuk memilih bidang apa yang ingin digunakan? Bener banget, tergantung sama teman-teman. Oh ini aku mau tanya juga, ini kan bidangnya banyak. Ini kalau kita mengajukan di berbagai bidang tuh gimana? Misal aku pengen mengajukan proposal ke bidang kewirausahaan sama pengabdian masyarakat sekaligus, apa boleh itu Kak? Oh itu boleh banget ya. Jadi misalnya dalam satu waktu pun Dila mau ngajuin 4 proposal, 4 bidang sekaligus itu nggak masalah gitu. Nah, jadi bergantung sama teman-teman bisa manajemen waktu atau tidak nanti begitu. Dan disarankan itu jika memilih lebih dari satu bidang untuk mengikutinya, teman-teman disarankan untuk lebih dari satu bidang itu. Misalnya mengajukan lebih dari satu proposal ya, disarankan itu berbeda bidang gitu teman-teman. Oke. Ini sampai lupa nih, mau diminum dulu juga boleh? Oh iya, nih? makasih mau banyak. pesen makan apa ini? Oke, makasih. Oke, lanjut. Kalau tidak salah ini Kak Citra ini mengikuti PKM nih udah sampai PIMNAS nih. Nah, mungkin bisa diceritakan apa itu PIMNAS, terus bagaimana sih pengalamannya ketika mencapai PIMNAS itu sendiri? Gitu. Oke, jadi PIMNAS itu atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional itu merupakan ending atau puncak acara dari PKM ini begitu. Jadi nanti teman-teman diseleksi di PKM itu, bagi teman-teman yang lolos akan menuju ke PIMNAS-nya begitu. Jadi sebenarnya untuk aku tahun kemarin itu kebetulan tergabung di skema pengabdian masyarakat ya, PKMPM gitu. Dan untuk teman-temanku itu dari teman-teman yang berbeda prodi semua, berbeda fakultas dan juga berbeda angkatan gitu ya. Dan sebenarnya kalau misalnya ditanya gimana sih pengalamannya, sebenarnya banyak banget tentunya pengalaman yang didapetin begitu ya. Dan juga sebenarnya kalau dari tim PKMku itu berangkat dari masalah apa sih yang ada di masyarakat di daerah tempat tinggal kita begitu. Dari ada permasalahan itu, kita dan teman-teman berdiskusi lah kira-kira solusi apa nih yang bisa kita lakuin yang cocok begitu untuk kita implementasikan ke masyarakat di daerah sana gitu. Akhirnya udah prosesnya itu menuju ke pendanaan, hingga akhirnya pelaksanaan PKM-nya itu sendiri, dan di akhirnya itu di PIMNAS-nya begitu. Dan harusnya ini PIMNAS teman-teman bisa kemana-mana aja ya, jadi nggak cuma di Jogja aja, berhubung karena kemarin online kita melaksanakannya itu di Jogja begitu. Banget. Keren banget nasional ya. Nasional tuh berarti udah mewakilin Fakultas Kehutanan, terus udah mewakilin Universitas sekaligus. Pasti Rimbawan Muda juga pasti pengen lah membanggakan fakultas dan membanggakan universitas ya. Orang tua dan diri sendiri. Iya, pasti tentunya. ada dong trik and tips biar memunculkan ide-ide yang cemerlang seperti Kak Citra dan timnya ini. Gimana sih Kak, boleh dong di-share? Oke, sebenarnya kalau ngomong tentang tips and trick mengenai ide, nggak ada yang gimana-gimana atau yang khusus banget gitu ya. Tadi tergantung pada teman-teman sendiri. Misalnya nih dalam suatu waktu teman-teman muncul ide sesuatu ya, mungkin itu bisa dikembangkan. Nah, nanti teman-teman bisa mencocokologi. Kira-kira ideku ini cocok di skema apa ya begitu. Atau juga bisa teman-teman bisa melihat dari peluang dan juga beradaptasi pada lingkungan sekitar. Kira-kira apa sih potensi yang bisa kita kembangkan di sini begitu. Mulai dari ide-idenya yang bisa kita bisa bukan tidak menutup kemungkinan gitu loh. Ide itu bisa menjadi suatu bidang atau tema yang begitu potensial untuk kita kembangkan gitu ya ke dalam suatu bidang gitu. Jadi intinya tetap banyakin ide kreativitas aja sih teman-teman gitu, dan belajar adaptif terhadap lingkungan sekitar. Keren banget. Keren banget. Pembahasan yang cukup berat. Cukup berat. PKM nih. Oke, mungkin ini pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh Rimbawan Muda mungkin. Apa sih manfaat atau benefit yang didapatkan ketika kita mendaftar atau mengikuti PKM ini gitu? Bener banget tuh, apa tuh Kak? Boleh dong dijabarin. Oke, jadi kalau misalnya JJ Bila dan teman-teman tahu ya, kalau misalnya kita ikut suatu kegiatan, memang nggak akan ada ruginya sih sebenarnya ya. Justru banyak banget benefit yang kita dapatkan gitu. Misalnya di PKM ini, dengan mengikuti kegiatan PKM, teman-teman bisa tahu nih bagaimana sih caranya problem solving begitu, memecahkan suatu permasalahan yang ada, kemudian juga belajar bertanggung jawab ya, kemudian juga gimana sih cara beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita, kemudian juga berkolaborasi dengan teman-teman begitu ya, kan juga menambah relasi ya, karena kita nanti tergabung sama teman-teman yang notabene-nya latar belakangnya berbeda begitu, entah itu dari perbedaan di program studi kita ataupun di lintas angkatan kita begitu. Kemudian juga bagaimana sih sebenarnya cara kita belajar dan menempatkan posisi kita di suatu lingkungan masyarakat. Kan kita sebagai generasi muda nih, apa sih yang bisa kita
berikan, yang bisa kita persembahkan kepada orang-orang di sekitar begitu. Jadi banyak banget sebenarnya, karena kan di dunia kerja juga kita nanti nggak hanya sebatas akademik saja yang ditanyakan ya, melainkan juga skill yang harus kita asah begitu. Oke, jadi ini dari penjabaran Kak Citra nih banyak Banyak banget benefitnya, manfaatnya, dan tentunya menurut aku lebih banyak lagi kalau kita tuh mencoba masuk ke PKM ini. Bener banget. Bener banget ini. Nah ini karena udah hampir di penghujung acara dan tadi udah dikode sama timekeepernya ya. Ini langsung aja deh closing statement dari Kak Citra untuk para rimbawan muda dan yang juga menonton. pemirsa. Itu Oke. boleh deh dikasih. Oke, ini bebas ya, Tuh? Bebas, Oke, dual mungkin quotes juga. Oke, mungkin pesanku buat teman-teman itu terus bagaimana kita tahu misalnya kita tingkat bagaimana cara kita mencapai sebuah kesuksesan, keberhasilan kita jika kita tidak mencoba dan terus berusaha. Jadi terus mencoba dan berusaha teman-teman, dan juga terus belajar dan belajar setiap harinya begitu, entah itu dari pengalaman-pengalaman ataupun dari kesalahan yang mungkin udah pernah kita lakukan gitu. Tentunya itu dijadikan pembelajaran bagi kita untuk bisa mengupgrade diri menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, berarti you never try, you never know. Bener banget. Oke. Takut untuk mencoba, gagal, dan kita harus terus belajar dan belajar ya Kak Citra ya. Terus bener banget. Oke. Jangan takut mencoba dan terus belajar. Oke, terima kasih untuk closing statementnya Kak Citra nih, udah memberikan insight-insight, wawasan-wawasan tentang PKM, bagaimana cara masuk PKM, terus apa aja benefitnya, itu udah dijabarkan semua dari Kak Citra. Terima kasih udah meluangkan waktunya untuk datang ke Rimbawan Talks ini. Iya. Di episode pertama, tentunya masih ada episode-episode selanjutnya, Bil. Banyak Banget. keren-keren lagi Keren pembahasan banget. kita. Oke, topik-topiknya juga bermacam-macam ya. Oke, segitu aja teman-teman, dan Kak Citra terima kasih sudah meluangkan waktunya, dan terima kasih. Sampai jumpa Sampai jumpa di Rimbawan Talks selanjutnya. Dadah. Dadah.